dari kelas MJ 303 Prodi Manajemen. Jadi saya akan mempresentasikan mengenai tugas yang telah diberikan oleh Bapak Yusuf selaku dosen akademik, yaitu UAS Pendidikan Agama, Kemandirian Sosial dan Kerukunan Umat Beragama. Adapun kata pengantarnya dan latar belakang dari materi tersebut yaitu Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan agama. Keberagaman ini menjadi kekuatan namun juga tantangan yang harus dikelola dengan bijak. Ketergantungan sosial dapat menghambat kemandirian individu, sementara konflik antar agama seringkali dipicu oleh kesalahpahaman dan intoleransi. Adapun tujuan dari presentasi ini yaitu memahami konsep kemandirian sosial dan kerukunan umat beragama secara mendalam, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kedua aspek tersebut, menganalisis dampak positif dan negatif yang ditimbulkan, dan merumuskan solusi yang tepat untuk memperkuat kemandirian sosial dan memelihara kerukunan umat beragama. Jadi adapun studi kasusnya yaitu permasalahan. Yang pertama, ketergantungan ekonomi dan sosial masih menjadi fenomena di masyarakat, dan konflik antar agama seringkali dipicu oleh kesalahpahaman, diskriminasi, atau provokasi pihak tertentu. Contoh dari studi kasus yang pertama itu konflik sosial di Ambon. Jadi konflik sosial yang di Ambon itu bermula dari masalah sosial dan ekonomi diperburuk oleh perbedaan agama. Melalui dialog dan rekonsiliasi yang difasilitasi oleh Forum Kerukunan Umat Beragama, perdamaian akhirnya dapat dicapai. Dan yang kedua itu kemandirian sosial di Desa Ponggok, Klaten. Jadi masyarakat memanfaatkan sumber daya air dan ekowisata untuk meningkatkan ekonomi lokal tanpa bergantung pada bantuan luar. Model ini menjadi contoh sukses kemandirian ekonomi berbasis lokal. Dan ada juga moderasi beragama di Yogyakarta. Jadi pendidikan multikultural dan komunitas lintas agama memainkan peran penting dalam membangun toleransi dan harmoni di tengah keberagaman. Contoh kemandirian sosial. Pengertian dari kemandirian sosial adalah kemampuan individu untuk hidup dan berinteraksi dalam masyarakat tanpa ketergantungan berlebihan pada orang lain. Kemampuan ini meliputi aspek ekonomi, sosial, dan emosional yang memungkinkan seseorang mengambil keputusan dan menghadapi tantangan secara mandiri. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu dengan pola asuh, pendidikan, usia, intelijensi, dan interaksi sosial. Contohnya ada pola asuh, anak yang dibesarkan dengan pola asuh demokratis cenderung lebih mandiri. Melalui pendidikan, baik formal maupun non-formal berperan penting dalam membentuk kemandirian. Usia, remaja dan dewasa muda umumnya berusaha lebih mandiri dalam menghadapi masalah. Intelijensi itu individu yang cerdas mampu memecahkan masalah dengan efektif, meningkatkan kemandirian mereka. Sedangkan dengan interaksi sosial, hubungan sosial yang sehat membantu individu mengembangkan keterampilan komunikasi dan kepercayaan diri. Adapun manfaat dari kemandirian sosial yaitu meningkatkan rasa percaya diri dan tanggung jawab,
mengurangi ketergantungan pada bantuan luar, memperkuat kesejahteraan sosial dan ekonomi sehingga masyarakat menjadi lebih mandiri dan berdaya saing. Lalu, kerukunan umat beragama. Jadi, pengertian dari kerukunan umat beragama itu adalah kondisi di mana masyarakat dari berbagai latar belakang agama hidup berdampingan dengan harmonis, saling menghargai, dan bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang damai. Faktor yang mempengaruhi yaitu pendidikan, sikap toleransi, peran pemerintah, dan dialog antar agama. Melalui pendidikan, menanamkan nilai toleransi dan saling menghormati sejak dini. Sikap toleransi, menghargai perbedaan dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Peran pemerintah membuat kebijakan yang mendukung kebebasan beragama dan mencegah diskriminasi. Adapun dialog antar agama, komunikasi terbuka antar pemuka agama dan masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman. Jadi strategi meningkatkan kerukunan itu yaitu pendidikan multikultural. Dengan pendidikan multikultural mengajarkan tentang keberagaman dan pentingnya hidup rukun, dialog antar agama, memfasilitasi pertemuan rutin antar kelompok agama untuk memperkuat pemahaman. Dan adapun penegakan hukum, melindungi hak kebebasan beragama dan menindak tindak intoleransi. Jadi adapun faktor penghambatnya yaitu dengan kesenjangan ekonomi, politisasi agama, dan penyiaran yang intoleran. Contohnya dengan kesenjangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi dapat memicu konflik sosial dan memperburuk hubungan antara kelompok agama. Dengan politisasi agama, agama sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik yang memicu polarisasi dan ketegangan. Dan penyiaran yang intoleran. Penyebaran ajaran yang merendahkan agama lain dapat memperburuk hubungan antar umat beragama. Di tadi itu faktor penghambatnya. Namun adapun solusinya, yaitu dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan, dengan memberikan pelatihan keterampilan agar masyarakat dapat mandiri secara ekonomi. Kedua itu forum dialog antar umat beragama, membuka ruang komunikasi untuk mengurangi prasangka dan memperkuat solidaritas. Dan ada pemanfaatan media sosial, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan menghargai keberagaman. Jadi itu adalah solusinya. Jadi kesimpulannya yaitu kemandirian sosial dan kerukunan umat beragama ada dua pilar utama untuk menciptakan masyarakat yang stabil dan harmonis. Faktor-faktor internal seperti pola asuh, pendidikan, intelijensi mempengaruhi kemandirian sosial. Sementara pendidikan, sikap intoleransi, dan peran pemerintah sangat penting dalam membangun kerukunan umat beragama. Jadi sarannya itu pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memperkuat pendidikan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Dan masyarakat diharap aktif membangun hubungan sosial yang sehat dan menyelesaikan konflik melalui dialog. Dan adapun saran lainnya itu media sosial harusnya dimanfaatkan untuk menyebarkan nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan kemandirian. Dan segitu dulu presentasi saya. Adapun daftar pusakanya ini yang ini. Jadi UAS yang saya presentasikan itu saya singkat dan saya ambil dari PDF yang telah saya kerjakan. Terima kasih, sekian, selamat malam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.